Kesibukannya aku kemarin-kemarin lagi dubbing buat filmku yang mau rilis di awal tahun. Jadi selain itu juga biasa syuting FTV lagi. Sama seperti biasa mulai jualan online karena TikTok Shop udah mulai buka lagi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu aja. Oke, ini menjelang tahun baru ini, udah ada planning mau kemana? Planning tahun baru, aku tuh setiap tahun baru gak planning kemana-mana ya. Justru setelah tahun baru aku baru jalan-jalannya gitu. Karena menurut aku kalau tahun baru ini tuh pasti crowded banget liburan tuh ya. Di mana-mana gak nyaman gitu liburannya gitu. Jadi dan kebetulan kalau sistem kerja aku tuh bukan seperti sistem kerja yang kantoran yang libur tuh di saat hari libur ya udah itu aja gitu. Tapi kalau kita ini sebagai pekerja seni, kita bisa nge-range waktu sendiri kapan kita mau libur gitu. Dan kebetulan aku udah mempersiapkan setelah di pertengahan Januari ini aku mau trip ke Eropa gitu. Jadi aku liburannya justru nggak akhir tahun, justru awal tahun gitu. Untuk persiapannya sendiri buat trip ke Eropa, udah nyari destinasi atau kemana? Udah pasti dong, udah pasti tuh nyari destinasi dan kebetulan aku pakai tour travel. Jadi karena ini pertama kalinya banget aku ke Eropa, jadi di mana itu 9 negara gitu. Jadi aku nggak mempersiapkan banyak hal kecuali mempersiapkan baju, kemudian karena kan lagi musim salju gitu, jadi mempersiapkan baju, mungkin persiapan-persiapan makanan dan lain-lain gitu aja sih. Oke, tapi bakalan bawa makanan dari Indo nggak sih? Harus karena beberapa temanku yang udah dari sana tuh pertama itu pasti lebih mahal dibandingkan di sini. Terus yang kedua adalah tesnya beda gitu dan susah banget untuk mendapatkan nasi itu susah banget. Jadi aku beli nasi porang gitu yang cuman instan gitu yang kayak gitu yang langsung makan gitu-gitu. Jadi mau sama siapa nih? Oh, kalau aku udah janji sama teman-temanku gitu. Jadi dari emang pertengahan tahun ini tuh udah nyiapin kita nanti di bulan Januari kita trip ya ke Eropa bla 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 gitu. Oke, alasan memilih Eropa sendiri. Karena belum pernah. Jadi dari dulu pengen banget aku ke Eropa, gimana sih Eropa, dan gak pernah aku ngeliat salju. Jadi aku pengen banget trip ke Eropa ini dan jadi mempersiapkan banget dari pertengahan ini tuh. Walaupun di pertengahan awal tahun ini tuh filmku rilis, tapi aku nggak sempet untuk promo kemana-mana mungkin karena pas banget aku harus udah beli tiket dan lain-lain sebagainya untuk liburan gitu. Oke, di akhir tahun 2023 nih, Hmm. hal yang paling memorable apa sih? Di akhir tahun 2023 yang memorable banget atau selama setahun? Iya. Selama setahun ini yang memorable banget buat aku mungkin kalau di bidang karir pertama kalinya aku main film di tahun ini. Terus kalau eh, eh, di bidang apa ya, Gi? Di bidang kehidupan aku mungkin di tahun ini juga aku merasakan yang namanya apa ya, keadaan yang tadinya happy gitu ya, terus kayak jadi kehilangan gitu karena aku yang biasanya tinggal sama nenek aku, tiba-tiba nenek aku udah jauh sama aku, tinggalnya di Garut, jadi udah nggak sama-sama aku. Jadi mungkin menurut aku kayak kebiasaannya biasa bareng-bareng tiba-tiba enggak gitu, jadi kayak merasa perubahan. Terus mungkin di bidang apa lagi ya, di bidang karir di tahun ini ya alhamdulillah ada peningkatan, tapi pengennya tuh di tahun depan itu ya aku tuh pengen naik melesat banget gitu loh. Nah, resolusinya tentunya di tahun 2024. Jadi di tahun ini nih, di tahun 2023 ini tuh emang sengaja banget aku tuh ikut kelas acting lagi karena selama ini aku selama industri di entertainment itu nggak pernah yang namanya kelas acting. Jadi di tahun ini nih 2023 aku belajar banget tentang acting dari Mas Rosa, pemain 13 Bom ini. Kemudian juga dari beberapa guru-guru lain kayak Mas Ben dan lain-lain yang khusus di bidang acting gitu dan aku ngerasakan banget di 2023 ini tuh aku pengen melatih diri aku biar lebih dalam lagi karena pengen banget nanti 2024-nya tuh which is aku udah mulai masuk ke dunia film, aku bakalan syuting film. Amin. Saya minta Oke. Rock ini ada apa ya? Ada perusahaan akhirnya butuh perjalanan di Tandu. Di Tandu. Ya, di Tandu di Siap. Itu di daerah mana? di daerah Enda. NTT. Ya, siap. Baik. Oke. Dipegang atau nggak usah? Oh, pegang. Oke. Oke, wow. Sip, nggak apa aman. Ya, gimana sama Bang Aiman mendengar ada pasien yang di Tandu jauh 6 kilo di NTT karena
Wih. Ya, di sana itu kendaraannya susah, kemudian juga jalanannya susah, dan itu satu hal yang mungkin dibutuhkan banget kemajuan Indonesia yang merata seluruh negeri. Bahkan kalau kita bisa melihat nih sekarang janji-janji kampanye kan lagi rame banget. Dan aku pengen banget nih mungkin janji kampanyenya itu gak cuman di daerah Jakarta doang atau daerah Jawa doang, tapi menyeluruh ke bagian-bagian lainnya seperti NTT. Karena apa ya, khawatir banget gitu dengan keadaan sakit, terus harus berjalan sejauh 6 kilometer. Itu miris banget sih untuk melihatnya. Bahkan mungkin kalau aku merasakan di sana, aku udah nggak banyak lagi berkata-kata, berbanyak keluhan, yang mungkin yang aku bisa lakuin cuma jalan gitu. Jadi aku berharap banget mungkin dari pemerintahan setempat dan juga pemerintahan Indonesia yang mungkin di Jakarta ini, presidennya nanti yang akan berganti, tolong concern banget sama rakyat-rakyat kita yang mungkin nggak cuma di Pulau Jawa sentris, tapi mungkin di daerah timurnya, daerah baratnya, dan juga seluruh Indonesianya. Itu sih buat aku. Sip, thank you. Diceritain nggak sih kesibukannya apa aja? Oke, untuk akhir tahun ini kesibukannya itu gue bakal manggung di beberapa tempat sama Weird Genius pastinya. Itu tanggal 30 itu gue bakal manggung di Neon Bangkok. Terus 31-nya langsung direct flight ke Bali karena 31-nya main di Atlas bareng sama Martin Garrix. Gitu. Yang tadi berhubungan sama pekerjaan udah ada rencana liburan nih. Nah itu abis itu langsung liburan gue. Abis yang main di Bali sama Martin Garrix itu New Year Eve, gue minta libur like 2 minggu lah. Gue minta libur sama manajer. Capek. Ada planning liburan kemana? Tahun depan maksudnya. Tahun depan pengennya sih ke Jepang ya. Pengennya. Soalnya udah lama banget nggak balik lagi ke Jepang. Pengen banget. Oke, selain itu apa sih dikangenin sama Jepang? Yang kangen sama Jepang, semuanya sih. I love Japan so much. Anime, semuanya sih. Semua Japan is the best. Tapi udah kayak beli tiket dan lain-lain gitu. Enggak. Biasanya mendadak aja gue mah. Iya kan. Kalau Jepang ngurus visa dulu kan. Gitu-gitu. Jadi mendadak biasanya. Karena kan jadwalnya juga mesti dipas-pasin. Di sepanjang 2023 nih, yang paling memorable buat Reza? Main film. Itu nggak bakal gue lupain dan gue ketagihan parah main film. Gue main film Kupu-Kupu Kertas waktu itu. Bareng sama Ciko juga. Dan gue belajar banyak banget sih, gila. Seneng banget. Di akhir tahun itu Kagak ada misah gue mah. Iya, gue mah solo warrior dari kecil. Ya mama misal dia mau sama temen-temennya apa segala, ya saya mah support duit aja ya. Gitu kan jadi anak mah. Resolusi 20 gue pengen balik lagi ke Tomorrowland sih. Maksudnya main di Tomorrowland lagi dan harusnya bisa di tahun depan. Amin. Project ke depannya. Ini boleh nggak ya? Harusnya boleh sih. Di bulan Maret gue sama Weird Genius itu bakal ke LA. Itu bareng sama label Monster Cat namanya. Di sana mungkin 2-3 minggu buat bikin album. Gitu. Hai, gue Reza Octavian. Happy New Year. Pokoknya resolusinya semoga terjadi ya. Jangan cuma diomongin aja. Apa ya tanggapan gue ya, pokoknya menurut gue sih gue selalu objektif orangnya. Jadi menurut gue tuh setiap orang tuh setiap harinya, setiap bangun tidur itu punya masalah masing-masing. Nah kita nggak pernah tahu dia punya masalah apa pada hari itu. Tapi ya nggak membenarkan juga sih kalau sampai nampar ya, maksudnya sampai main fisik kan nggak benar juga sih. Jadi ya semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Ya buat yang lain ya, buat yang lain. Mana gue tahu sebenarnya. Nggak ngerti gue cuma lihat videonya itu dari Twitter. Gue nonton videonya dari Twitter, habis itu udah gue nggak ngikutin kasusnya lagi sih, gitu. Thank you banget ya.